Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan sejarah matematika pada Eropa abad pertengahan. Rumusan masalahnya ada tiga, yaitu yang pertama, bagaimana sejarah matematika pada Eropa abad pertengahan. Yang kedua, bagaimana perkembangan matematika pada abad pertengahan. Yang ketiga, siapa saja dan bagaimana para ilmuwan matematika di abad pertengahan. Untuk materi yang pertama, yaitu sejarah matematika pada abad pertengahan, dimulai pada abad ke-13, dilanjut ke 14, 15, hingga ke abad ke-16. Pada abad ke-13, muncul seorang pria bernama Leonardo Fibonacci. Ia lebih dikenal sebagai Leonardo da Pisa. Ia merupakan matematika paling hebat di abad pertengahan. Fibonacci juga secara teratur menggunakan garis datar sebagai simbol pembagian. Pada abad ke-13, Universitas Paris, Oxford, Cambridge, Padua, dan Naples didirikan. Lanjut pada abad ke-14, yaitu merupakan usia tandus untuk matematika. Ini adalah abad kematian hitam yang melanda sepertiga populasi Eropa dan perang 100 tahun. Pada abad ke-13, ahli matematika terbesar pada masanya adalah Nicole Oresme yang menulis 5 karya matematika dan menerjemahkan beberapa karya Aristoteles. Karyanya meletakkan dasar Descartes untuk pengembangan matematika di abad ke-15. Pada abad ke-15 sendiri, bagian aritmatika summa dimulai dengan operasi dasar dan algoritma untuk membentuk persegi. Penjelasannya sangat lengkap dan mencakup, misalnya 18 jenis perkalian. Aturan ponasi atau penalti juga dibahas dan diterapkan. Ada banyak kesalahan dalam karya Luca Pacioli, tetapi karyanya dalam aritmatika adalah standar otoritas. Aljabar yang ditulisnya masih berupa aljabar sinkopasi. Pada abad ke-16, yaitu ada beberapa fase di mana fase pertama yaitu menuju aljabar dengan simbol, fase kedua aljabar dengan huruf, yang ketiga yaitu persamaan derajat, yang keempat mengakhiri abad ke-16. Untuk materi yang kedua yaitu perkembangan matematika abad pertengahan. Terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu hampir setengah dari populasi meninggal sebagai akibatnya yaitu efek merugikan dari skolastik tradisional. Sebagian besar ilmuwan Yunani melarikan diri ke Italia dengan ilmu klasik Yunani yang hebat. Poin yang kedua yaitu bahasa Yunani klasik dipelajari di Barat melalui terjemahan bahasa Arab yang sering mengandung banyak kesalahpahaman. Seperti di bidang sains lainnya, matematikawan sekarang belajar mempelajari bahasa Latin dan Yunani. Mereka menerjemahkan banyak buku teks matematika Yunani. Poin yang ketiga yaitu buku elemen Euclid juga telah diterjemahkan, tetapi matematika Renaissance awal pada dasarnya adalah tiruan dari zaman kuno. Ketika kebutuhan praktis untuk Belanda tumbuh, matematikawan dapat melepaskan diri dari pengetahuan mereka tentang bahasa. Uh, Pembahasan yang ketiga yaitu para ilmuwan atau matematikawan Eropa abad ke-13 hingga ke-16. Terdapat kurang lebihnya 7, yaitu yang pertama René Descartes, yang kedua Isaac Newton, yang ketiga Leonhard Euler, yang keempat Carl Friedrich Gauss, yang kelima ada Gottfried Wilhelm Leibniz, yang keenam Augustin Louis Cauchy, yang ketujuh Fibonacci. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas?
Sebentar, Nel. Yang izin bertanya, Baik, Saudara Ririn, dipersilakan. baiklah pertanyaan saya, bagaimana awal masuknya matematika ke Eropa? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon ditunggu untuk jawabannya. Untuk pertanyaan Saudari Ririn, saya izin menjawab ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana awal masuknya matematika ke Eropa. Berdasarkan khasanah klasik, matematika Eropa berasal dari Thales dan Euclid. Berkebangsaan Yunani, dipelajari, dikritisi, dan disebarkan oleh orang-orang Islam Arab pada awal abad pertengahan, lalu pada abad ke-13 sampai 12 sampai 13 Masehi digunakan oleh orang-orang Eropa. Sekian jawaban dari saya, apakah dapat dimengerti? Baiklah, jawabannya bisa saya terima dan terima kasih. Terima kasih kembali. Adakah pertanyaan lain? Adakah pertanyaan lain dari teman-teman? Baik, saya akan bertanya, pada abad keberapa ditemukannya alat percetakan, sehingga perdagangan buku ilmu pengetahuan pun turut berkembang, dan kegiatan itu berpusat di mana? Terima kasih.
Baik, mohon ditunggu untuk jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Fitri, yaitu pertanyaannya, pada abad keberapa ditemukan alat percetakan? Yaitu pada abad ke-15 itu ditemukan alat percetakan, sehingga perdagangan buku ilmu pengetahuan pun turut berkembang. Kegiatan matematika pada abad 15 itu berpusat di Itali, di Nuremberg, Wina, dan Praha. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat dimengerti? Terima kasih, sudah bisa dimengerti. Baik, terima kasih. Eh, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Dari saya tidak ada. Eh, baik, saya rasa cukup untuk presentasinya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjawab. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.